Selamat berjumpa kembali peserta didik kelas 11 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran sosiologi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Elemen capaian pembelajaran. 1. Pemahaman konsep. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis mengkaji masyarakat. Di samping itu, peserta didik mampu mengenal identitas diri, menjelaskan tindakan sosial, menjelaskan hubungan sosial, menjelaskan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial, dan memahami berbagai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural melalui konsep-konsep dasar sosiologi. 2. Keterampilan proses. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu melakukan penelitian sosial sederhana dengan memilih metode yang tepat untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasil penelitian tentang berbagai keragaman gejala sosial dengan konsep dasar sosiologi. Peserta didik mampu merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Alur tujuan pembelajaran. Berikut alur tujuan pembelajaran. A. Memahami capaian pembelajaran. 1. Mendeskripsikan tentang fungsi sosiologi untuk mengenal sebagai makhluk individu, di mana manusia memiliki kepribadian yang unik. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Serta fungsi dan peran sosiologi di masyarakat. Alur tujuan pembelajaran. 1.1. Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai riset berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. 1.2. Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai konsultan kebijaksanaan agar dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. 1.3. Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai praktisi, mereka memberi saran-saran. 1.4. Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai guru, pendidik berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Materi inti, fungsi sosiologi. 2. Memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis dan mengkaji gejala masyarakat. Alur tujuan pembelajaran. 2.1. Memahami tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. 2.2. Memahami tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. 2.3. Memahami sosiologi sebagai ilmu sosial. 2.4. Memahami objek kajian sosiologi. 2.5. Memahami paradigma, teori, sosiologi. 2.6. Memahami fungsi dan peran sosiologi. 2.7. Memahami pandangan kedudukan sosiologi terhadap ilmu-ilmu lain. 2.8. Fungsi dan peran sosiologi. Materi inti, sosiologi sebagai ilmu. 3. Menjelaskan keberagaman suku bangsa, budaya dan agama di Indonesia dengan memahami karakteristik masyarakat multikultural serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural dan kebermanfaatan masyarakat multikultural di Indonesia. Alur tujuan pembelajaran. 3.1. Mendeskripsikan tentang masyarakat multikultural. 3.2. Menjelaskan ciri-ciri masyarakat multikultural. 3.3. Menjelaskan faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural. 3.4. Menjelaskan keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia. 3.5. Menjelaskan pengaruh positif dari keanekaragaman pada masyarakat Indonesia. 3.6. Menjelaskan akibat negatif dari keanekaragaman pada masyarakat Indonesia. 3.7. Menjelaskan upaya mengatasi berbagai masalah sebagai akibat keanekaragaman. 3.8.
Menjelaskan upaya meningkatkan integrasi nasional. 3.9. Menjelaskan upaya menjaga keseimbangan sistem sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Materi inti, masyarakat multikultural. B. Mengenal capaian pembelajaran, memahami diri sebagai makhluk individu dan sosial di mana manusia memiliki kepribadian yang unik. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas, serta fungsi dan peran sosiologi di masyarakat. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk individu yang memiliki keunikan. 2. Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan beragam tetapi tidak bisa memenuhi sendiri. 3. Memahami diri tentang bagaimana proses pembentukan identitas baik yang terbentuk maupun yang dibentuk. 4. Memahami diri tentang pentingnya mengenal identitas primer dan identitas sekunder. 5. Mengembangkan diri untuk menerima konsekuensi terbentuknya identitas sosial. 6. Mengembangkan diri untuk menerima konsekuensi terbentuknya eksklusi. 7. Mengembangkan diri untuk menerima konsekuensi terbentuknya inklusi. Materi inti, identitas diri. C. Menjelaskan capaian pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan tindakan sosial yang berlaku di masyarakat. Alur tujuan pembelajaran. 1.1. Mendeskripsikan pengertian tindakan sosial. 1.2. Menjelaskan jenis-jenis tindakan. 1.3. Menjelaskan jenis tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 1.4. Menjelaskan tindakan manusia muncul dari luapan emosi. 1.5. Menjelaskan tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Materi inti, tindakan sosial. 2. Menjelaskan tentang pola hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok melalui hubungan sosial dengan mengembangkan pola-pola interaksi sosial di masyarakat. Alur tujuan pembelajaran. 2.1. Mendeskripsikan pola hubungan sosial dan hakikat interaksi sosial. 2.2. Menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial melalui kontak sosial dan komunikasi. 2.3. Menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial melalui imitasi, identifikasi sosial, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. 2.4. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif kerjasama. 2.5. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif akomodasi, akulturasi, asimilasi, persaingan, kontravensi, dan konflik. Materi inti, sosiologi sebagai ilmu. D. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, mengidentifikasi proses terbentuknya, peran dan fungsi lembaga sosial. Alur tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 2. Mengidentifikasi proses terbentuknya lembaga sosial. 3. Mengidentifikasi tipe lembaga sosial. 4. Mengidentifikasi jenis lembaga sosial. 5. Mengidentifikasi peran lembaga sosial. 6. Mengidentifikasi fungsi lembaga sosial dan contoh konkretnya di masyarakat. Materi inti, lembaga sosial. Mewujudkan capaian pembelajaran, mendeskripsikan tentang peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial di masyarakat agar di masyarakat tidak terjadi penyimpangan dengan menciptakan sistem pengendalian sosial. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan tentang tertib sosial di masyarakat penyimpangan sosial. 2. Menjelaskan faktor yang menimbulkan penyimpangan sosial. 3. Menjelaskan usaha mengurangi penyimpangan dan kejahatan. 4. Menjelaskan sebab-sebab meningkatnya perilaku menyimpang. 5. Menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan. 6. Menjelaskan penyimpangan berdasarkan perilaku. 7. Menjelaskan kadar penyimpangan. 8. Mendeskripsikan teknik pengendalian sosial. 9. Menjelaskan tujuan pengendalian sosial. 10.
Menjelaskan ruang lingkup pengendalian sosial. 11. Menjelaskan bentuk-bentuk pengendalian sosial. 12. Menjelaskan lembaga pengendalian sosial. 13. Menjelaskan sifat pengendalian sosial. 14. Menjelaskan cara pengendalian sosial. 15. Menjelaskan jenis pengendalian sosial. 16. Mendeskripsikan keteraturan sosial. 17. Menjelaskan tahapan menuju keteraturan sosial, tertib sosial, social order, sosial keajegan dan sosial pola. 18. Menjelaskan peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial yaitu polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat dan media massa. Materi inti, tertib sosial, F. Menganalisis. Capaian pembelajaran, menganalisis berbagai ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Alur tujuan pembelajaran, 1. Menganalisis hakikat gejala sosial. 2. Menganalisis berbagai gejala sosial. 3. Bentuk, jenis, dan tindakan. 4. Menganalisis teori-teori gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari. Materi inti, gejala sosial. Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.